Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwiana Junita. Saya dari kelas 2 Afirmasi dengan NIM 482012310035. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester, yaitu membuat video presentasi dari Ibu APT Mayaranti Wilsya, S-From MSc. Baik, di sini saya menjelaskan tentang potio. Yang pertama yaitu definisi dari potio. Definisi potio menurut Farmakope Indonesia edisi 6. Potio didefinisikan sebagai sediaan cair yang dimaksudkan untuk diminum, dibuat dengan melarutkan atau mencampurkan satu atau lebih zat aktif dengan air atau larutan non-alkohol lainnya. Potio dibuat dalam berbagai bentuk seperti larutan, suspensi, dan emulsi. Sedangkan menurut Farnas edisi 2, potio adalah sediaan berupa cairan yang dimaksudkan untuk diminum, diramu, dan diracik sedemikian rupa hingga dimungkinkan untuk diberikan dalam volume dosis tunggal dalam jumlah yang banyak, yaitu umumnya 50 ml. Yang kedua yaitu ada karakteristik potio menurut Farmakope Indonesia edisi 6. Yang pertama yaitu ada bentuk. Bentuk dari potio yaitu cairan, dapat berupa larutan, suspensi, atau emulsi. Yang kedua yaitu volume. Volume potio umumnya memiliki volume yang lebih besar dibandingkan sediaan cair oral lainnya, yaitu sekitar 50 ml, 150 ml, 200 ml, dan 300 ml. Yang ketiga yaitu penggunaan dari potio. Ditunjukkan untuk diminum dengan dosis tunggal sesuai resep dokter. Yang keempat yaitu tujuan dari potio, yaitu mengantarkan zat aktif ke dalam tubuh melalui saluran pencernaan. Yang ketiga yaitu ada jenis potio. Yang pertama, potio berbentuk larutan. Potio berbentuk larutan adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut, misalnya terdispersi secara molekuler dalam pelarut yang sesuai atau campuran pelarut yang saling bercampur. Yang kedua, potio berbentuk suspensi. Potio berbentuk suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel tidak larut dalam bentuk halus yang terdispersi ke dalam fase cair. Yang ketiga yaitu potio berbentuk emulsi. Potio berbentuk emulsi adalah sistem dua fase yang salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Selanjutnya yaitu ada contoh sediaan potio yang umum digunakan, antara lain yang pertama obat batuk dalam bentuk sirup, yang kedua obat demam dalam bentuk suspensi, yang ketiga antasida dalam bentuk larutan, yang keempat vitamin dalam bentuk sirup, dan yang terakhir yaitu mineral dalam bentuk larutan. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dari potio. Kelebihan potio dibandingkan sediaan cair oral lainnya yaitu yang pertama mudah ditelan. Bentuk cair potio memudahkan pasien terutama anak-anak dan lansia untuk menelannya. Yang kedua yaitu terletak pada rasa. Potio dapat ditambahkan dengan bahan pengaroma dan pemanis untuk meningkatkan rasa dan membuatnya lebih palatable. Yang ketiga yaitu kecepatan kerja. Zat aktif dalam potio umumnya lebih cepat diserap oleh tubuh dibandingkan sediaan padat seperti tablet ataupun kapsul. Yang terakhir yaitu ada fleksibel. Potio dapat dibuat dengan berbagai variasi bentuk, dosis, dan kombinasi zat aktif. Ada pula kekurangan dari potio. Kekurangan potio terletak pada kestabilan. Kestabilan pada potio terutama suspensi dan emulsi dapat kurang stabil dan mudah terpisah. Yang kedua, volume. Volume potio yang besar dapat menjadikannya tidak praktis untuk dibawa berpergian. Yang terakhir yaitu resiko aspirasi. Potio harus diminum dengan hati-hati untuk menghindari aspirasi, terutama pada pasien dengan gangguan menelan. Selanjutnya yaitu ada contoh resep dari potio. Nah, resep potio yang saya gunakan yaitu parafin liquidum 20 gram, PGA itu 10 gram, sirup simplex 15 gram, MF potio SPDD CTH PC. Nah, untuk perhitungan bahan, yang pertama parafin liquidum 20 gram, PGA 10 gram, air untuk PGA 10 gram dikali 1,5 sama
dengan 15 gram. Sirup simplex 15 gram, vanili, dan aquades AD 100 ml. Selanjutnya, penimbangan bahan. Parafin liquid itu ditimbang sebanyak 20 gram, PGA itu 10 gram, air PGA 15 gram atau mili, sirup simplex sebanyak 15 gram. Selanjutnya, vanili itu sebanyak 60 ml dan aquades AD 100 ml. Selanjutnya yaitu ada cara kerja. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, timbang semua bahan. Yang ketiga, kalibrasi botol. Yang keempat, masukkan PGA ke dalam lubang, tambahkan air, gerus sampai terbentuk mucilago. Selanjutnya yang kelima, masukkan parafin liquidum ke dalam lumpang, gerus hingga homogen. Tambahkan sirup simplex, gerus hingga homogen. Tambahkan vanili dan masukkan ke dalam botol, tambahkan aquades hingga 100 ml. Beri etiket dan label, kocok dahulu. Terima kasih, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.